Walawik tasoral imamu ala taslimatin sunnah lil ma'mumi taslimatani. Arahannya begini, walawik tasoro, apabila mengurangi, meringkas, mengurangi. Siapa yang mengurangi? Al imamu, oleh seorang imam. Dia ngurangin apaan? Ala taslimatin, di atas satu salam, yaitu salam yang kedua. Jadi ketika imam tidak melakukan salam yang kedua, imam cuman salam yang pertama aja nih, assalamualaikum warahmatullah, udah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, min kulli dzambin azim. Bagaimana sikap atau perbuatan makmum? Sunnah, sunnah, maka masih disunnahkan lil ma'mumi, terhadap makmum, taslimatani, melakukan 2 kali salam. Makmum tetap sunnah 2 kali salam, walaupun imam cuma 1 salam, makmum terusin. Nah, itu jadi seperti itu. Karena bukan suatu hal yang buruk ya apabila berbeda sunnah, berbeda kelakuan. Bahwanya imam melakukan sunnah, makmum tidak, itu tidak buruk kalau tentang salam. Ya, walaupun ya agak sedikit pincang akhirnya, harusnya kan imamnya melakukan lah gitu ya, makmumnya dia ngikut. Seperti juga. Atau umpamanya duduk istirahat setelah sujud pada rakaat pertama. Kan kadang imam duduk istirahat, makmum enggak gitu, makmum langsung berdiri. Atau kebalikan, makmum duduk istirahat, imam langsung berdiri, itu juga nggak apa-apa, nggak memperburuk jamaah. Nah, masing-masing mendapatkan nilai saja nanti. Yang duduk istirahat mendapatkan nilai pahala sunnah, yang tidak ya tidak. Lain lagi halnya dengan pamannya sunnah ab'ad, itu buruk kalau ada kata makmum meninggalkan, imam mengerjakan. Atau kebalikan, itu nggak bagus ya, nggak sinkron ya, nggak sinkron, jelek, buruk gitu. Nah, li'annahu, karena bahwasanya tuh kharaja, telah keluar deh tuh, telah keluar anil mutaba'ati, dari pengikutannya. Jadi makmum dinyatakan telah keluar sebagai orang yang mengikuti imam ketika imam sudah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ya, imam udah salam pertama nih, kemudian makmum salam juga, assalamualaikum warahmatullah. Oh begitu. Nah, berarti di situ makmum telah keluar dari mengikuti imam. Dengan apa? Bil ula, dengan salam yang pertama. Jadi makmum telah terpisah dari imam sebagai orang yang mengikuti sholat secara jamaah. Di mana dia berpisahnya? Di mana dia keluar dari pengikutannya? Bil ula, ketika terjadi salam yang pertama. Gitu ya. Begitu salam yang pertama selesai, assalamualaikum warahmatullah. Nah, di situ terputuslah mutaba'ah, mengikuti makmum kepada imam di dalam sholat. Selesai sudah. Nah, karena sudah selesai, sudah terputus, maka makmum masih tetap disunnahkan untuk melakukan salam yang kedua, walaupun imam tidak melakukan salam yang kedua. Gitu ya. Kenapa? Karena sudah terputus pengikutannya. Ketika imam assalamualaikum yang pertama, nah di situ makmum telah terputus dari imam. Gitu. Telah tidak dinyatakan sebagai orang yang mutaba'ah. Lalu bagaimana ketika makmum melakukan mengucapkan salam yang kedua lagi sementara imam tidak? Ya nggak apa-apa. Orang makmum dan imam sudah terputus kok. Terputus kapan? Ketika imam mengucapkan salam yang pertama, sudah terputus dia pengikutannya. Nah, begitu imam cuman salam sekali, barangkali dia batal dan sebagainya, makmum terusin aja untuk salam yang kedua, itu masih disunnahkan karena sudah di luar pengikutan, di luar jamaah. Nah, sudah terpisah antara ikatan hukum antara si imam dan makmum dengan adanya pengucapan salam yang pertama.
Berarti hak makmum untuk meneruskan salam kedua walaupun imam tidak melakukan salam yang kedua. Begitu? Ya begitu. Dan makmum tetap mendapatkan nilai pahala sunnah. Gitu ya. Jelas tuh? Ya. Nah, bikhilafit tasyahudil awwali, berbeda dengan hukum tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu kan tasyahud awal nih namanya ya, kalau sholat yang 4 atau 3 rakaat. Berbeda dengan tasyahud awal. Bagaimana berbedanya? Begini gambarannya. Lau, andai kata, tarokahu al-imam, taroka meninggalkan, imam meninggalkan, barangkali lupa. Lau tarokahu, apabila andai kata meninggalkan terhadap tasyahud. Siapa yang ninggalin? Al-imamu, oleh imam, oleh si imam. Apabila imam meninggalkan, artinya tidak mengerjakan tasyahud awal nih, karena tasyahud awal kan sunnah. Ya, kalau saat tasyahud akhir ya rukun, kalau imam tidak mengerjakan ya batal sholatnya. Gitu ya. Nah, karena ini tasyahud awal yang hukumnya sunnah, imam tidak mengerjakan. Bagaimana? Apa sikap, sifat, kondisi makmum? Oh, kalau masalah ini beda. Kalau ini bagaimana? Makmum lazima, maka lazim, maka wajib, maka harus. Wajib, harus. Siapa yang harus? Al-makmum, oleh si makmum. Makmum itu harus tarkahu, meninggalkan tasyahud. Kenapa sih makmum tidak melakukan tasyahud awal? Karena imamnya tidak melakukan tasyahud awal. Gitu. Nah, pada saat itu, ketika itu, imam dan makmum harus bersama-sama. Kenapa? Ya, liwujubil mutaba'ati, karena hukum wajib saling ikut, hukum wajib mengikuti. Karena kewajiban mengikuti imam qoblas salam, sebelum terjadi salam. Jadi apapun yang imam lakukan, makmum wajib mengikuti. Emang kenapa? Karena masih dalam situasi dan kondisi sholat dan belum terjadi salam yang pertama. Andai kata umpamanya imam itu tidak melakukan tasyahud awal, makmum jangan coba-coba, imam lupa nih, gue melakukan aja dah, gitu kan. Imam biar aja imam lupa, dia nggak melakukan, ya, kalau gue sih melakukan aja, gitu kan. Nah itu bagaimana kalau begitu? Itu jadi pembatalan. Kenapa? Karena keluar dari pengikutan. Loh kok kita tidak boleh keluar beda dengan imam pada saat itu? Karena belum salam. Kalau sudah salam yang pertama, kita boleh beda dari imam. Begitu ya. Makanya ketika imam cuma mengucapin salam pertama, tidak mengucap salam yang kedua, kita masih disunahkan untuk melakukan salam yang kedua sebagai makmum. Kenapa? Karena pengikutan kita dan imam sudah selesai saat imam mengucapkan salam yang pertama. Tetapi ketika imam belum mengucapkan salam yang pertama, antara kita dan imam, antara makmum dan imam, itu harus dan wajib mengikuti makmum. Apabila terjadi perbedaan antara imam dan makmum di urutan sholat sebelum salam yang pertama, maka terjadilah pembatalan jamaah, batal jamaahnya. Walaupun disengaja, batal sholatnya. Itu ya. Jelas tuh ya. Seperti maunya bagaimana kalau imam itu tidak kunut, kita kunut. Ya kalau sebenarnya ketika imam tidak kunut, kita pun jangan kunut. Ikutin aja udah. Nah, gitu, karena kan kita mutaba'ah dengan dia. Tetapi ada sisi lain tentang hukum ini. Artinya ketika imam tidak kunut, kita sebagai orang yang meyakini kunut itu adalah sunnah ab'ad, ya kita baca aja udah kunut. Cuman tidak seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi kita baca kunutnya itu adalah bacaan yang menjadi doa, menjadi syarat doa, ya, menjadi syarat kunut dalam berdoa. Begitu. Artinya di situ apa? Kita harus niatkan bahwa doa ini adalah bagian dari kunut,
Dengan cara apa? Dengan cara satu, harus ada pujian. Yang kedua, harus ada permohonan. Yang ketiga, harus ada sholawat. Ketika itu sudah ada, selesai. Kita niatkan kunut, walaupun imam tidak kunut, kita tetap membaca kunut. Boleh begitu? Boleh, nggak apa-apa. Kalau itu imam nih, kalau kita sholat di Mekah atau di Madinah itu kan imam kan nungguin kan, nungguin beberapa itu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Imam diam dulu. Kenapa? Karena dia tahu di belakang ada yang kunut. Nah sekarang kalau imam itu tidak nungguin, langsung sujud aja, kita baca aja, baca doa yang terdiri daripada pujian, kemudian permohonan, kemudian sholawat, selesai. Atau permohonan, pujian, sholawat, 3 tentunya. Pujian, permohonan, Allahumma ufir, ya Allah ampunilah saya, itu adalah permohonan. Pujiannya apa? Fa innahu ghafurun, bahwa sungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun, itu adalah pujian. Lalu salawat, wa sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, selesai udah. Kalau kita niatin kunut, itu jadi kunut, karena kunut itu syaratnya 3. Yang pertama adalah permohonan, yang kedua pujian, yang ketiga sholawat. Selesai. Kalau itu nggak Allahumma hdina fiman hadait, wa afina, nggak Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fi, kelamaan. Imam udah salam gitu masih doa aja. Lah gimana sih? Kalau orang punya ilmu, semuanya menjadi mudah. Asal tahu ilmunya, asal ngaji gitu loh. Gitu ya. Jelas tuh ya. Kalau dia ngaji di bener ya gampang gitu kan. Orang ilmu itu akan membawa mudah sebuah kehidupan, itu kan mempersulit. Walau salama, dan apabila andai kata orang yang sholat itu mengucapkan salam, as-saniyata, salam yang kedua, jika seandainya orang yang sholat itu mengucapkan salam kedua, mu'taqidan, dia i'tiqad, dia yakin, annahu, bahwasanya salam yang kedua itu adalah salamal ula, salam yang mengucapkan salam yang pertama, lam yakfihi, maka tidak sah. Gitu ya, salamnya tidak sah, surukunnya tidak sah. Umpama begini, dia salam nih, assalamualaikum warahmatullah, kemudian salam lagi yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua nih, dia menyatakan nih, salam yang kedua itu adalah salam yang pertama. Salam yang pertama apa? Salam yang pertama ini doa aja, umpama begitu. Nah kalau begitu bagaimana tuh? Lam yakfihi, tidak sah. Kenapa emang? Karena begini, wa yusallimul ula, karena dan salam, mengucapkan salam yang pertama wujuban, hukumnya wajib. Hukumnya rukun, wajib. Jadi ya tidak boleh kita mengucapkan melakukan salam kedua dengan keyakinan itu adalah salam yang pertama, ya tidak bisa. Kan gitu. Kenapa sih? Karena salam yang pertama itu wajib, harus yakin kalau itu adalah salam pertama. Jangan sampai salam yang pertama itu sebagai hukum wajib ditaruh di bagian salam yang kedua sebagai hukum sunnah, walaupun dalam bentuk i'tiqad, keyakinan. Nggak bisa gitu kan. Yang pertama, yang kedua, karena mempunyai hukum berbeda. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, kan begitu. Makanya sesuatu hukum yang wajib diyakini dan ditaruh di tempat hukum yang dihukumi sunnah, maka tidak cukup, biasa. Begitu ya. Nah kalau begitu bagaimana tuh? Kalau begitu wa yu'idu saniyatan nadbat, dan dihitung tuh, dinilai ya kan, dikategorikan ya, ditetapkan sebagai suatu pembagian as-saniyatu, salam yang kedua, nadban, sebagai sunnah ya, sebagai sunnah. Nah ketika itu seperti itu tuh ya, kemudian wa yasjudu lis-sahwi, maka dia disunahkan sujud sahwi. Jadi kalau saja dia meletakkan salam yang pertama, meyakinkan salam yang pertama, diyakinkan ditaruh di salam yang kedua, artinya salam yang kedua itu dia yakin adalah salam yang pertama, maka hukumnya tidak sah gitu ya.
Dia harus mengulang, wa yu'idu mengulang ya. Kenapa? Karena hukum pertama, hukum salam yang pertama adalah wajib. Kemudian wa yu'idu saniyata nadban, dan dia itu mengulang salam yang kedua. Yang tadi salam yang pertama itu kan ditaruh yang kedua. Kemudian dia ulang nih. Salam yang kedua itu diulang, dibaca lagi dan nih nadban sebagai hukum sunnah begitu. Kalau begitu bagaimana tuh? Kalau begitu wa yasjudu lisahwi, maka dia sunnah melakukan sujud sahwi. Begitu, karena salah letak ya, salah keyakinan. Wa yusannu inda ityanihi bil marrata ini sunnah ketika mengerjakan salam tadi bil marrata ini dengan melakukan dua kali, dengan dua kali lakukan, dengan dua kali tindakan. Nah, sunnah ayyab sila bainahuma bisaktatin. Sunnahnya di mana? Sunnahnya itu diantaranya adalah gambarannya ayab sila, memisah bainahuma di antara dua salam itu bisaktatin dengan diam sejenak. Assalamualaikum warahmatullah, berhenti dulu, diam dulu, baru assalamu, yang kedua baru assalamualaikum warahmatullah. Jangan langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan. Kalau tidak dipisah seperti itu, maka tidak mendapatkan pahala sunnah. Sunnahnya gugur. Mestinya gimana? Diam, saktah sejenak, diam sejenak. Assalamualaikum warahmatullah. Diam, tuh 2, 3. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Jadi kalau kita salam tuh assalamualaikum. Nah, assalamualaikum, ketika kita mengucap assalamualaikum, wajah kita, dada kita masih tetap menghadap ke kiblat. Kapan kita mulai nengok? Ketika mulai nengok, ketika kita mengucapkan wa assalamualaikum warahmatullah itu adalah ucapan sunnah. Ketika ucapan sunnah itu baru kita nengok assalamualaikum warahmatullah, nengok kanan. Assalam, tetap nih assalamualaikum, wajah kita masih tetap menghadap kiblat. Ketika warahmatullah baru kita nengok warahmatullah. Batasnya sampai mana nengok kita tuh? Batasnya adalah pipi kita itu dilihat oleh orang belakang. Batasnya segitu sunnahnya. Jadi benar-benar nengok assalamualaikum warahmatullah, sejajar dengan pundak. Ketika kita tengok sini, orang belakang lihat pipi kita, itulah salam, tengok salam yang tepat sesuai dengan sunnah.